kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dan dasar teori dari studi kasus yang kami kerjakan. Nah, jadi kesetimbangan uap cair atau vapor liquid equilibrium merupakan salah satu konsep penting dalam teknik kimia karena banyak digunakan dalam perancangan proses pemisahan seperti distilasi, absorpsi, atau proses pemurnian lainnya. Nah, pemahaman mengenai kesetimbangan uap cair ini itu untuk mengetahui bagaimana suatu komponen distribusi antara fase cair dan fase uap pada kondisi tertentu. Nah, pada kondisi yang bersifatnya ideal, itu hubungan kesetimbangannya itu dapat dijelaskan menggunakan hukum Raoult. Namun, pada banyak sistem nyata termasuk campuran metanol dan metil asetat, perilaku campuran itu seringkali menyimpang dari kondisi idealnya. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan modified Raoult law yang memasukkan pengaruh koefisien aktivitas sehingga hasil perhitungannya itu lebih mendekati dari kondisi sebenarnya. Nah, dalam analisis kesetimbangan uap cair ini terdapat beberapa parameter penting. Yang pertama itu adalah bubble point pressure, yang kedua dew point pressure, dan yang ketiga bubble point temperature. Nah, mulai dari bubble point pressure ini apa? Bubble point pressure ini itu adalah tekanan saat gelembung uap pertama itu mulai terbentuk dari campuran cair. Sedangkan dew point pressure itu adalah tekanan ketika tetesan cair pertama mulai terbentuk campuran uap. Nah, jika bubble point temperature ini itu adalah temperatur saat gelembung uap pertama terbentuk pada tekanan tertentu. Jadi ketiga parameter ini tuh sangat penting dalam menentukan kondisi operasi berbagai unit proses di industri kimia. Nah, pada studi kasus ini kita akan menggunakan sistem metanol dan metil asetat. Jadi perhitungan tekanan uap jenuh yang dilakukan itu menggunakan persamaan Antoine. Sedangkan penyimpangan dari kondisi idealnya itu dianalisis menggunakan model Margules untuk menentukan koefisien aktivitas. Nah, selanjutnya penyelesaian persamaan kesetimbangan ini dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel Solver menggunakan metode GRG nonlinear karena persamaan yang digunakan itu bersifat nonlinear dan memerlukan proses iterasi. Nah, selain kesetimbangan uap cair, studi kasus ini juga membahas hukum Henry yang digunakan untuk menentukan kelarutan oksigen dalam air. Nah, hukum Henry ini juga menyatakan bahwa kelarutan gas dalam cairan itu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut, sehingga semakin tinggi tekanan parsial gas, semakin besar pula jumlah gas yang dapat terlarut dalam cairan. Demikian penjelasan mengenai latar belakang dan dasar teori yang digunakan dalam studi kasus ini. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ini saya akan menjelaskan nomor 1 di bagian A, dan saya ke bagian bubble P. Jadi di sini diketahui A sama dengan 2,711 dikurangi 0,00523 T. Di sini kan tadi sudah diketahui 321,15. X1-nya 0,4. Untuk mencari X2 itu kita harus mengurangi. Jadi 1 dikurangi dengan X1. Saat X1-nya 0,4, maka dari itu 1 dikurangi dengan 0,4 yang menghasilkan 0,6. Lalu untuk mencari A itu kita 2,711 dikurangi dengan 0,00523 dikali T yang menghasilkan 1,0913855. Lalu untuk menghitung SAT KPA itu 16,59158 dikurangi 3643,31 per T kurang 33,424. Nah, T-nya tadi sudah diketahui 321,15 dan kita mendapatkan hasil 50,863742. Lalu SAT yang kedua itu 14,25326 dikurangi 2665,54 dibagi T kurang 53,424 yang menghasilkan 73,4816784 KPA. Nah, kita akan mencari gamma 1. Gamma 1 itu rumusnya A dikali dengan X2 pangkat 2. Di sini A-nya kan diketahui 1,0914, sudah dihitung tadi kan. Jadinya sebentar. Lalu dimasukkan dan menghasilkan 1,481268448. Lalu untuk gamma 2 itu rumusnya juga sama, cuman di sini kita menggunakan X1. Nah, di sini hasilnya 1,1907963. Lalu untuk P itu ada X1 dikali dengan gamma 1 dikali SAT KPA ditambah X2 kali gamma 2 SAT KPA yang menghasilkan itu 0,911720624. Lalu di sini kita mencari K2
itu rumusnya sama, cuman hanya diganti pakai gamma 2. Gamma 2 dikali X kali SAT per P yang menghasilkan 1,058852917. Lalu Y1 di sini kita pakai rumus X1 dikalikan dengan K1 yang menghasilkan 0,3646825. Lalu untuk Y2 itu ada X2 dikali dengan K2 yang menghasilkan 0,63531175. Nah, setelah kita mendapatkan Y1 dengan Y2, sebentar, kita akan memvalidasi hasil ini. Jika hasilnya 1 maka itu benar. Nah, kita coba Y1 plus Y2. Ini Y1-nya tadi 0,36469 ditambah 0,63531. Nah, hasilnya itu 1000. Jadi maka dari itu dia valid. Berdasarkan dari penjelasan Kak Adinda tadi mengenai perhitungan bubble P-nya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hubungan komposisi cair dan uapnya. Tadi kan diperoleh bahwa X1-nya itu 0,4, X2-nya itu 0,6, dan Y1-nya 0,3647 dan Y2-nya itu 0,6353. Jadi di sini Y2-nya itu lebih besar daripada X2-nya. Ini berarti metil asetat itu lebih banyak pada fase uapnya, sedangkan metanol itu dia lebih dominan pada fase cairnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa metil asetat itu memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan metanol. Kemudian pada analisis pengaruh non-idealitasnya, nilai koefisien aktivitas yang diperoleh atau gamma 1-nya itu sebesar 1,4813 dan gamma 2-nya itu sebesar 1,1908. Karena keduanya ini lebih besar dari 1, jadi sistem ini menggunakan deviasi positif terhadap hukum Raoult. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa interaksi antara metanol dan metil asetat ini lebih lemah dibandingkan dengan interaksi antara molekul sejenisnya, sehingga molekul ini tuh lebih mudah menguap. Nah, oleh karena itu penggunaan koefisien aktivitas ini diperlukan agar perhitungan kesetimbangan ini lebih sesuai pada kondisi nyatanya. Untuk bagian saya sini adalah 1B, yakni menghitung dew point pressure. Nah, untuk yang diketahui sendiri, ada persamaan dari parameter A, ada persamaan K, integral gamma 1, atau integral gamma 2, dan integral P saturated. Lalu untuk suhunya sendiri diketahui 321,15 Kelvin dengan Y1 0,5. Untuk Y2-nya berarti 1 dikurangi 0,5 yakni 0,5. Nah, untuk sebelum sendiri kita menggunakan perumpamaan X1 itu sama dengan 0,5 yang berarti X2-nya 1 dikurangi 0,5 yakni 0,5. Untuk parameter A, kita tinggal memasukkan persamaan tadi, lalu perhitungannya dilakukan dengan memasukkan variabel T yakni 321,15 Kelvin itu tadi, dan didapatkan hasil dari parameter A yakni 1,0913. Untuk X1 dan X2-nya itu merupakan dugaan awal, yakni 0,5 pada masing-masing. Lalu untuk integral gamma, untuk persamaannya sendiri parameter A dikalikan dengan X2 kuadrat. Ketika sudah dimasukkan nilainya, didapatkan hasil 0,2728, dan untuk N dari 0,2728 ini sendiri itu hasilnya 1,3136. Begitu pula untuk integral gamma 2. Untuk perhitungannya masih sama. Lalu untuk hasilnya sendiri didapatkan hasil 1,3136. Untuk integral P saturated sendiri juga menggunakan persamaan yang sudah diketahui tadi, yakni sekian. Lalu tinggal kita masukkan nilai dari suhunya, yakni 321,15 Kelvin. Didapatkan hasil 3,9291. Lalu untuk hasil akhir dari P saturated yang pertama itu 50,8637 kPa. Untuk P2 saturatednya, yakni metil asetat, didapatkan hasil 73,4816. Setelahnya, kita masuk ke perhitungan tekanan dew point dengan menggunakan hukum Raoult. Untuk rumusnya sendiri seperti yang tertera. Lalu kita masukkan nilai dari Y1-nya yakni 0,5, ini untuk dugaan sementara, dan Y2-nya juga 0,5. Untuk gamma 1-nya
dan P saturated itu seperti yang terlampir di sini ini tadi, dan yang ini itu tinggal kita kalikan lalu didapatkan hasil sekian 66,8196 dan 96,5327. Lalu kita bagi antara satu dengan hasil penambahan keduanya yang di sini dan ini, dan didapatkan hasil 78,9738 kPa. Selanjutnya kita mencari nilai dari K value. Untuk rumusnya sendiri tinggal gamma dikalikan dengan P saturated dibagi dengan tekanan. Lalu didapatkan hasil untuk K1-nya yakni 0,846 dan untuk K2-nya 1,2222. Selanjutnya, untuk Y secara teoritisnya, kita itu gunakan rumus K dikalikan dengan X. Untuk hasilnya sendiri, yakni 0,423. Perbandingan antara selisih dari Y1 teoritis dengan Y1 sendiri. Nah, untuk nilai error ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan solver nanti. Lalu kita dapatkan nilai errornya yaitu minus 0,07695. Sesudahnya kita menggunakan solver. Untuk solver seperti yang tertera pada gambar yang sudah terlampir pada laporan, di mana untuk nilai yang kita masukkan yang pertama ada nilai errornya, lalu ada nilai Y1 yang dugaan tadi, dan penyesuaian yang lain di mana kita menggunakan constraint-nya itu ada di 0 kurang dari sama dengan X1 dan kurang dari sama dengan 1. Karena X1 sendiri itu merupakan fraksi mol, jadi secara fisik itu harus berada pada rentang yang sudah disebutkan tadi. Nah, didapatkan hasil untuk X1-nya yakni 0,6828, mohon maaf 6829, dan untuk X2-nya 0,3171. Lalu kita hitung ulang dengan step yang sama, namun untuk nilai X1 dan X2-nya tinggal kita ganti sesuai yang sudah kita hitung dengan solver tadi. Lalu kita dapatkan nilai untuk tekanannya sendiri 77,527 kPa, dan validasi di akhir untuk persen errornya, dan didapatkan hasil 0,00, di mana ini menyatakan bahwasanya memang sudah tidak ada error lagi di sini dan sudah dinyatakan berhasil perhitungannya. Jadi untuk nilai akhir dari dew point-nya untuk X1-nya itu 0,6829 dan X2-nya 0,3171. Makasih. Berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan Kak Syahra mengenai dew point-nya, di sini saya akan menjelaskan analisis hasil kesetimbangan dan error solvernya. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada analisis bubble P tadi, nah metil asetat ini mudah berada pada fase uap dan campuran ini mengalami deviasi positif terhadap hukum Raoult-nya. Oleh karena itu, pada bagian ini fokus analisisnya diarahkan pada hasil kesetimbangan yang diperoleh. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh komposisi cair kesetimbangan metanolnya ini sebesar 0,6829 dan metil asetatnya sebesar 0,3171. Selain itu, nilai K1-nya ini sebesar 0,732 dan K2-nya sebesar 1,577. Ini tuh menunjukkan bahwa metanol ini lebih cenderung berada pada fase cair, sedangkan metil asetat lebih mudah terdistribusi ke fase uap. Kemudian tekanan yang diperoleh ini sebesar 77,53 kPa nilai dew point pressure systemnya. Kemudian untuk validasi perhitungan ini dilakukan iterasi menggunakan Excel solver. Nah, error awalnya itu sebesar min 0,07695 yang berhasil diturunkan menjadi 3,4 kali 10 pangkat minus 8, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan telah konvergen dan memenuhi kondisi kesetimbangan uap cairnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah melakukan perhitungan bab T untuk kelompok 2. Sudah diketahui kalau untuk kelompok 2 itu dia pakai tekanan 101,33 kPa dan X1-nya itu diketahui 0,65. Nah, untuk menghitung X2 ini yaitu 1 min X1 ini. Jadi ketemu X2-nya segitu. Nah, dengan persamaan yang diberikan itu P sama dengan sigma XI gamma I PI sat. Dengan A sama dengan itu 2,771 min 0,00523 T. Nah, untuk rumus len gamma satunya itu yaitu AX22. Terus untuk penghitungan len gamma 2-nya yaitu AX21. Nah, untuk rumus perhitungan len P1 satnya itu yaitu 16,59158 dikurangi 3643,31 per T min 33,424 dengan. Terus kalau mau menghitung len P2 sat itu dengan 14,25326 min 2665,54 per T min 53,424. Nah, di sini tuh kita kan disuruh untuk menghitung T atau suhu. Nah, kita tuh pertama melakukan trial dengan suhu 320 Kelvin.
dengan X1 dan X2-nya dan P ini yang sudah diketahui di atas, dengan A juga sudah diketahui, dengan dikali T-nya yaitu suhunya itu 320 dan ditemukan kalau A-nya itu 1,0974. Dengan gamma satunya itu menggunakan rumus tadi EXP X2 mohon maaf, A dikali X2 kuadrat. Nah, itu ketemu gamma satunya itu segini, dan gamma 2 itu juga sama kurang lebih, cuma bedanya dia pakai X1, jadi dia A dikali X1 kuadrat. Nah, ketemu segini. Dengan P1 nya itu dengan rumus yang di atas tadi ini, cuma tinggal ditambahkan di bagian suhu pakai 320 Kelvin. Nah, ketemu segini. Dan P12 nya segini. Nah, ini untuk P calculation itu dari perhitungan X1 dikali dengan gamma, terus itu ditambah dengan X2 dikali gamma 2 dikali P12. Nah, ketemu P calculationnya itu 75, sekian ini. Nah, kalau error ini seperti yang sudah dijelaskan pada perhitungan dew point tadi, error ini tuh semakin mendekati 0, berarti itu kalau di sini berarti suhunya itu udah mendekati suhu yang diinginkan pada tekanan 101,33. Nah, kita pertama melakukan trial pakai suhu 320, ternyata errornya tuh masih tinggi. Nah, untuk mempermudah, kita di sini menggunakan solver. Nah, setelah di solver itu didapat bahwa suhu yang benar di tekanan 101,33 itu yaitu 327,531. Dengan trial errornya itu 2 kali 94 pangkat min 8, yaitu ya 0,000 sekian, sudah mendekati 0. Jadi suhu ini sudah dibilang ya udah cocok. Nah, cara nge-solvernya itu yang pertama kita setting solvernya di bagian objektif dulu. Kita setting dengan memasukkan ini pakai errornya ini, terus value of sama dengan 0, dan variabelnya itu kita pakai yang suhu ini, suhu trial 1. Dan constraints-nya itu dia pakai yang pertama itu pakai suhu 320 dan tidak kurang dari atau sama dengan 250, dan yang kedua itu pakai suhu 320 dan tidak lebih dari 500, agar hasilnya tadi itu dia tidak melenceng jauh, antara biar hasilnya tuh masih antara 250 sampai 500. Nah, terus untuk model type-nya ini dia pakai ini nggak usah disetting, kita setting bagian engines ini tuh pakai engine-nya GRG non linear. Nah, setelah kita nanti kita solve dapat suhunya nanti otomatis langsung berubah ke suhu yang benar dengan error yang hampir mendekati 0. Nah, didapat bahwa suhu yang benar itu ternyata 327,531 Kelvin ini dengan errornya yang hampir mendekati 0. Nah, sekian untuk penjelasan perhitungan bulk T. Dari penjelasan Nopal mengenai perhitungan bubble point temperatur, di sini saya akan menjelaskan analisis bubble point temperatur dan pengaruh temperatur terhadap VLE. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada analisis sebelumnya, komponen 2 ini memiliki kualitas yang lebih tinggi dan campuran menunjukkan deviasi positif terhadap hukum Raoult. Oleh karena itu, pada bagian ini saya fokuskan analisis diarahkan pada pengaruh temperatur terhadap kondisi kesetimbangannya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bubble point temperaturnya sebesar 327,53 Kelvin pada tekanan tetap, yaitu 101,33 kPa. Nah, temperatur ini merupakan kondisi ketika gelembung uap pertama mulai terbentuk dari campuran cair, sehingga kesetimbangan uap cair ini mulai tercapai. Nah, selain itu, peningkatan temperatur ini menyebabkan tekanan uap jenuh masing-masing komponen itu meningkat. Nah, pada temperatur awal kan 320 Kelvin, tekanan hasil perhitungan itu masih lebih rendah dari tekanan sistem, sehingga belum tercapai kondisi bubble point-nya. Setelah itu, temperatur dinaikkan menjadi 327,53 Kelvin. Jumlah tekanan parsial seluruh komponen telah sama dengan tekanan operasinya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tekanan temperatur ini meningkatkan kecenderungan komponen untuk berada pada fase uap dan mendorong tercapainya kondisi kesetimbangan uap cairnya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 bagian A. Yang pertanyaannya adalah mengapa hukum Henry lebih cocok digunakan dibandingkan hukum Raoult untuk oksigen yang terlarut di dalam air. Kalau dilihat dari kondisinya, jumlah oksigen yang larut di dalam air itu sangat sedikit. Jadi oksigen hanya menjadi sebuah zat terlarut, sedangkan air menjadi komponen utama atau pelarutnya. Nah, hukum Raoult sendiri biasanya digunakan untuk komponen yang jumlahnya dominan di dalam larutan atau fraksi molnya lebih besar. Karena oksigen di sini jumlahnya sangat kecil, maka hukum Raoult kurang cocok untuk digunakan.
Sebaliknya, hukum Henry itu memang dibuat untuk menggambarkan gas yang larut di dalam jumlah kecil di dalam cairan. Hukum ini menyatakan bahwa banyaknya gas yang larut berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut. Artinya, semakin besar tekanan parsial oksigen di atas permukaan air, maka semakin banyak juga oksigen yang bisa larut ke dalam air. Jadi, karena oksigen berada di dalam kondisi yang sangat encer di dalam air, maka hukum Henry ini memberikan hasil yang lebih sesuai dan lebih akurat dibandingkan hukum Raoult. Kesimpulannya, hukum Henry digunakan karena oksigen merupakan zat terlarut dengan konsentrasi yang kecil, sedangkan hukum Raoult itu lebih cocok digunakan untuk komponen yang jumlahnya besar atau lebih mendominasi larutan. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan penyelesaian untuk soal nomor 2B, yaitu menghitung konsentrasi oksigen terlarut untuk alternatif A dalam miligram per liter apakah memenuhi kebutuhan minimum 8 mg per liter. Dalam hal ini diketahui komposisi udara atau YO2-nya yaitu 0,21, tekanan totalnya yaitu 1 bar, dan konstanta Henry untuk O2 yaitu 4,34 dikali 10 pangkat 4 bar. Kemudian dalam 1 liter air ada 55,5 mol H2O dan juga MR oksigennya yaitu 32 gram mol. Step pertama untuk menyelesaikannya yaitu menghitung tekanan parsial O2 atau PO2. Caranya mengalihkan fraksi atau komposisi oksigen dikalikan dengan tekanan totalnya yaitu 0,21 dikali 1 menghasilkan 0,21 tetap. Kemudian menghitung fraksi mol oksigen yang ada di dalam air atau XO2 dengan cara membagi tekanan parsial oksigen dibagikan konstanta Henry untuk oksigen itu sendiri yaitu 0,21 dibagi 4,34 dikali 10 pangkat 4 dan hasilnya 4,839 dikali 10 pangkat 6 bar atau 0,000004837, sangat kecil. Nah, yang selanjutnya yaitu konversi fraksi mol ke mol oksigen per liter air atau NO2 dengan cara yang tadi menghitung fraksi mol atau fraksi mol oksigen itu dikalikan dengan mol H2O atau 55,5. Jadi hasil yang tadi 0,0004837 itu dikalikan dengan 55,5 menghasilkan 0,002684548 atau 2,685 dikali 10 pangkat 4 mol per liter. Nah, kemudian kita cari konsentrasi oksigennya dengan cara NO2 tadi dikalikan MR oksigen dan dikonversi menjadi miligram per liter sehingga dikalikan 1000. Jadi 0,002684548 dikalikan 32 gram per mol dikalikan 1000 mg per liter akan menghasilkan 8,59 mg per liter. Nah, di sini secara singkat 8,59 ini lebih besar, di mana memenuhi alternatif A ini akan memenuhi kebutuhan minimum di mana 8 mg per liter, bahkan lebih besar. Seperti itu. Terima kasih. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan hukum Henry, pada udara dengan fraksi mol oksigen sebesar 0,21 dan tekanan total 1 bar diperoleh konsentrasi oksigen terlarut sebesar 8,59 mg per liter. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan minimum proses yaitu 8,0 mg per liter. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tekanan parsial oksigen yang diberikan sudah cukup untuk melarutkan oksigen ke dalam air hingga mencapai konsentrasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, penggunaan udara pada kondisi tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan oksigen terlarut tanpa memerlukan peningkatan tekanan ataupun pengayaan oksigen. Dan secara operasional, kondisi ini akan lebih ekonomis karena dapat dicapai pada tekanan atmosfer tanpa perlakuan tambahan. Pada soal nomor 2C, tujuan perhitungan ini adalah untuk menentukan konsentrasi oksigen terlarut dalam air pada dua kondisi yang berbeda, yaitu alternatif B dan alternatif C. Perhitungan dilakukan melalui 4 tahap utama. Yang pertama yaitu menghitung tekanan parsial O2, kemudian tekanan parsial oksigen diperoleh dari persamaan PO2 sama dengan YO2 dikali P total. Pada alternatif B, digunakan tekanan total sebesar 1,2 atmosfer dengan fraksi mol oksigen di gas sebesar 0,21, sehingga diperoleh tekanan parsial oksigen sebesar 0,252 atmosfer. Sedangkan pada alternatif C, digunakan gas yang diperkaya oksigen dengan fraksi mol O2 sebesar 0,25 dan tekanan total 1 atmosfer, sehingga tekanan parsial O2 sebesar 0,25 atmosfer.
Kemudian pada tahap kedua yaitu menentukan fraksi mol O2 yang larut di dalam air. Fraksi mol O2 yang larut dalam air dihitung menggunakan hukum Henry yang menyatakan bahwa jumlah gas yang larut berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut. Dari perhitungan diperoleh nilai fraksi mol O2 terlarut sekitar 6 dikali 10 pangkat min 6 untuk kedua alternatif. Artinya jumlah oksigen yang terlarut dalam air sangat kecil dibandingkan jumlah molekul air. Kemudian pada tahap ketiga, menghitung jumlah mol O2 per liter air dengan menganggap 1 liter air memiliki sekitar 55,5 mol air. Maka jumlah mol O2 terlarut dapat dihitung dari fraksi mol yang telah diperoleh sebelumnya. Hasilnya adalah sekitar 0,000322 mol O2 per liter untuk yang alternatif B, dan untuk yang alternatif C yaitu 0,000320 O2 per liter. Kemudian tahap keempat yaitu mengubah satuan mol. Kemudian tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu mengubah satuan menjadi miligram per liter. Karena satuan konsentrasi oksigen terlarut umumnya dinyatakan dalam miligram per liter, maka nilai mol O2 per liter dikalikan dengan massa molekul O2 yaitu 32 gram per mol. Kemudian dikonversi ke miligram. Sehingga diperoleh hasil akhirnya pada alternatif B memiliki konsentrasi oksigen terlarut sebesar 10,31 mg per liter. Kemudian pada alternatif C memiliki konsentrasi oksigen terlarut sebesar 10,23 mg per liter. Sehingga kesimpulannya dari hasil tersebut adalah kedua alternatif menghasilkan konsentrasi oksigen terlarut yang hampir sama. Namun alternatif B memberikan nilai sedikit lebih tinggi yaitu 10,31 mg per liter dibandingkan alternatif C sebesar 10,23 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tekanan total pada alternatif B memberikan pengaruh yang sedikit lebih besar terhadap kelarutan oksigen dibandingkan penggunaan gas yang diperkaya oksigen pada alternatif C. Alternatif B diperoleh konsentrasi oksigen terlarut sebesar 10,71 mg per liter, sedangkan pada alternatif C sebesar 10,23 mg per liter. Kedua nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target minimum 8 mg per liter, sehingga keduanya akan layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses. Perbedaan hasil kelarutan disebabkan oleh perbedaan tekanan parsial oksigen. Alternatif B memiliki tekanan parsial oksigen sebesar 0,252 bar, sedikit lebih tinggi dibandingkan alternatif C yaitu 0,250 bar. Dan sesuai hukum Henry, kelarutan gas berbanding lurus dengan tekanan parsialnya, sehingga semakin besar tekanan parsial oksigen, semakin besar pula oksigen yang dapat larut dalam air. Walaupun alternatif B menghasilkan kelarutan yang sedikit lebih tinggi, selisih antara keduanya hanya sedikit, sekitar 0,08 mg per liter, sehingga secara praktis keduanya memberikan performa yang hampir sama dan menunjukkan bahwa peningkatan tekanan total maupun fraksi oksigen sama-sama efektif dalam meningkatkan kelarutan oksigen selama menghasilkan tekanan parsial oksigen yang hampir setara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu menentukan tekanan minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh konsentrasi oksigen terlarut sebesar 10 mg per liter menggunakan udara biasa. Nah, pada soal kan diketahui bahwa target konsentrasi oksigen terlarut adalah 10 mg per liter. Karena kita menggunakan perhitungan hukum Henry menggunakan 1 mol, maka langkah pertama kita akan mengubah satuan dari miligram per liter menjadi mol per liter. Nah, konsentrasi oksigen ini kan sebesar 10 mg per liter dibagi dengan massa molekul oksigen yaitu 32.000 mg per mol, sehingga diperoleh jumlah oksigen terlarut sebesar 3,125 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Langkah berikutnya adalah menentukan fraksi mol oksigen dalam air. Nah, fraksi mol ini dihitung dengan membagi jumlah mol oksigen terhadap jumlah mol air dalam 1 liter, yaitu kita mendapatkan hasilnya sekitar 55,5 mol per liter. Nah, dari perhitungan tersebut kan diperoleh fraksi mol oksigennya sebesar 5,63 kali 10 pangkat min 6. Nah, setelah nilai hasil fraksi diketahui, maka digunakan hukum Henry untuk menghitung tekanan parsial atau P yang diperlukan. Nah, persamaan yang digunakan ini adalah P sama dengan H dikalikan dengan X, di mana H ini adalah konstanta Henry oksigen dalam air sebesar 4,34 kali 10 pangkat 4 bar. Nah, dengan mensubstitusikan nilai tersebut, kita memperoleh tekanan parsial oksigen sebesar 0,244 bar. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan tekanan total minimum yang harus diberikan apabila gas yang digunakan tetap udara biasa. Karena udara ini kan mengandung sekitar 21% oksigen. Nah, maka fraksi molnya oksigen dalam gas ini adalah 0,21. Kemudian tekanan total ini dihitung dengan membagi tekanan parsial oksigen terhadap fraksi mol terlarut sebesar 10 mg
per liter tadi dengan menggunakan udara biasa. Diperlukan tekanan total minimalnya itu sekitar 1,16 bar yang sudah kita lakukan perhitungan tadi. Karena tekanan atmosfernya itu hanya sekitar 1 bar, maka proses ini tuh tidak dapat dicapai pada kondisi atmosfer biasa. Nah, oleh karena itu terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan tekanan operasi hingga minimal 1,16 bar. Yang kedua, atau memperkaya kandungan oksigen dalam gas sehingga tekanan yang dibutuhkan itu menjadi lebih rendah. Ketika target konsentrasi oksigen terlarut dinaikkan menjadi 10 mg per liter, diperlukan tekanan parsial oksigen sebesar 0,244 bar. Jika tetap menggunakan udara biasa dengan kandungan oksigen 21%, maka tekanan total minimum yang harus diberikan adalah 1,16 bar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan jumlah oksigen yang terlarut dalam air, tekanan sistem harus ditingkatkan agar tekanan parsial oksigen juga meningkat. Berdasarkan hukum Henry, peningkatan tekanan parsial akan meningkatkan jumlah molekul oksigen yang dapat larut hingga tercapai konsentrasi yang diinginkan. Nah, dari sisi operasi industri, target 10 mg per liter dapat dicapai melalui dua cara, yaitu menaikkan tekanan udara hingga minimal 1,16 bar atau menggunakan gas yang diperkaya oksigen sehingga tekanan parsial oksigennya meningkat tanpa harus menaikkan tekanan total sistem dengan signifikan. Nah, pemilihan metode akan bergantung pada pertimbangan biaya operasi dan juga ketersediaan peralatan. Nah, secara keseluruhannya, pada bagian nomor 2 dari A sampai D, yaitu tentang hukum Henry, diperoleh bahwa konsentrasi oksigen terlarut akan meningkat seiring meningkatnya tekanan parsial oksigen itu sendiri. Nah, hubungan ini membuktikan kesesuaian hasil perhitungan dengan teori hukum Henry yang menyatakan bahwa kelarutan gas berbanding lurus terhadap tekanan parsialnya, baik peningkatan tekanan total maupun peningkatan kandungan oksigen dalam gas yang dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen yang terlarut sesuai kebutuhan suatu proses. The end.